Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri? Yuk, sebelum kita kemudian membahas bagaimana meningkatkannya, kita kupas dulu tentang percaya diri, atau orang yang biasa menyebutnya dengan confident. Kepercayaan diri adalah kombinasi antara pikiran, perasaan, yang percaya kepada dirinya sendiri, yang nantinya akan menghasilkan sebuah tindakan. Sebelum kita membahas meningkatkannya, kita bahas dulu apa yang menyebabkan orang tidak percaya diri. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang permanen, yang artinya bahwa saat orang itu belajar meningkatkan kepercayaan diri, dia tidak akan pernah lagi merasakan ketidakpercayaan diri. Kenapa? Karena kepercayaan diri sangat bergantung sekali kepada sebuah konteks atau situasi. Jadi, kalau saya ngambil contoh yang paling mudah adalah, saya akan sangat percaya diri jika saya diminta untuk di atas panggung berbicara di depan orang banyak. Tapi di panggung yang sama, di waktu yang sama, saya akan tidak percaya diri saat saya diminta untuk menari balet. Maka apa yang terjadi? Ketidakpercayaan diri muncul saat seseorang tidak memiliki sebuah gambaran, visualisasi di kepalanya, di hatinya, perasaannya tentang sebuah kejadian. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian merasa tidak percaya diri, itu adalah refleksi hasil dari ketiadaan gambar di kepalanya tentang sebuah kejadian. Orang tersebut sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi. Orang tersebut sulit membayangkan apa yang harus kulakukan. Dan itulah cikal bakal pertama kalinya muncul yang namanya ketidakpercayaan diri. Nah, kalau begitu, bagi orang yang selama ini naik mobil pribadi, maka dia akan sangat tidak percaya diri saat tiba-tiba dia harus naik Transjakarta misalnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki bayangan harus beli tiket di mana, harus nunggu di mana, dan kemudian cara naiknya bagaimana. Nah, keadaan yang tidak bisa dibayangkan oleh kepala tersebut, itu nantinya akan menyebabkan seseorang memiliki keraguan atau ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan diri? Maka, seseorang harus memiliki sebuah gambaran dulu di kepalanya, visualisasi terkait dengan apa yang dilakukan. Namun seringkali perang di kepala antara apa yang akan dilakukan dengan ketidakjelasan gambaran membuat seseorang membatalkan sebuah tindakan. Dan hal inilah yang kemudian akhirnya menjadi sebuah masalah di kemudian hari. Orang yang sukses adalah orang yang kemudian berani untuk percaya diri. Percaya diri ternyata membutuhkan keberanian. Apa itu keberanian? Yaitu sebuah tindakan, walau kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, walau kita belum tahu resiko yang harus kita hadapi, bahkan walau kita akan menghadapi sebuah kejadian yang di luar dugaan, tapi tetap melakukan. Itu yang disebut dengan berani. Orang yang awalnya berani, baru dia akan menghadapi. Saat dia menghadapi, disitulah muncul sebuah gambar di dalam kepalanya tentang sebuah kejadian. Begitu gambar itu sudah terekam di kepala bahwa, oh ternyata nggak apa-apa kok, oh ternyata tidak sesulit yang kubayangkan, oh ternyata mudah kok. Maka saat gambaran muncul di kepala, saat itulah kepala memberi sinyal kepada diri, yes, I am confident. Itu dia. Maka bagi Anda yang saat ini mengalami ketidakpercayaan diri, hal tersebut akan selalu muncul. Hal tersebut wajar. Kenapa? Karena semua bergantung kepada situasi dan konteksnya. Ciptakanlah yang disebut dengan visualisasi gambaran di kepala. Saat gambaran itu begitu jelas, semakin jelas dan tampak jelas, maka apa yang terjadi? Kita akan lebih mudah untuk confident. Caranya, beranilah menciptakan gambaran di kepala dengan melakukannya dulu. Dengan melibatkan diri dulu. Dengan mulai menciptakan gambar itu. Sehingga gambar yang kemudian kita ciptakan itu nantinya akan menjadi sebuah gambar nyata di dalam kepala. Dan pesan yang saya sampaikan ini adalah nasihat kebaikan bagi diri saya sendiri.
Mudah-mudahan bermanfaat.